Bayangkan, setiap kali kita menikmati harga bensin yang terasa ringan di dompet, atau menyalakan lampu rumah tanpa memikirkan tagihan listrik yang melonjak, di saat yang sama, ada miliaran rupiah uang negara yang mengalir diam-diam untuk menjaga harga itu tetap murah. Uang yang sebenarnya bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau memperbaiki jalan di pelosok negeri, justru habis untuk menambal biaya hidup harian kita. Ternyata, di balik wajah ramah subsidi yang seolah berpihak kepada rakyat kecil, tersembunyi dilema besar yang membuat para ekonom dan pejabat publik terbelah pandangan. Sebagian melihat subsidi sebagai bentuk nyata keadilan sosial, simbol kepedulian negara terhadap rakyat yang lemah. Tapi, sebagian lain justru menilai, ini adalah racun jangka panjang yang membuat ekonomi lumpuh perlahan. Karena setiap rupiah subsidi yang dikeluarkan bukan hanya membebani APBN, tapi juga menunda inovasi, memperlebar kesenjangan, dan menciptakan ketergantungan yang sulit diputus. Di satu sisi, pemerintah dihadapkan pada tuntutan rakyat yang ingin harga kebutuhan tetap terjangkau. Di sisi lain, ada ancaman defisit fiskal, utang negara dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Inilah dilema yang tak pernah sederhana, ketika niat baik untuk menolong rakyat justru bisa menjadi penghalang bagi masa depan ekonomi bangsa. Sebuah ironi kebijakan yang tampak mulia di permukaan, namun menyimpan pertarungan sengit di balik angka-angka anggaran. Inilah dilema subsidi, antara keadilan sosial yang ingin ditegakkan dan kesehatan fiskal yang perlahan menjerit meminta keadilan yang sama. Pada awalnya, subsidi di Indonesia lahir sebagai wujud nyata dari semangat gotong royong negara terhadap rakyatnya. Setelah masa kemerdekaan, pemerintah menyadari bahwa banyak masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari pangan, energi, hingga transportasi. Maka negara turun tangan. Harga barang penting seperti bensin, listrik, dan beras ditekan serendah mungkin agar semua lapisan bisa menjangkaunya. Kebijakan ini bukan sekedar angka dalam anggaran, tapi simbol kehadiran negara di tengah rakyat kecil yang sedang berjuang keluar dari kemiskinan. Namun, seiring waktu realitas berubah, ekonomi tumbuh, kota-kota membesar, dan konsumsi energi meningkat drastis. Subsidi yang dulunya hanya untuk kelompok miskin, perlahan dinikmati oleh semua orang, termasuk mereka yang sebenarnya mampu. Tahun demi tahun, beban fiskal negara membengkak. Anggaran triliunan rupiah digelontorkan bukan hanya untuk membantu yang lemah, tapi juga menanggung gaya hidup kelas menengah ke atas. Di era Orde Baru, subsidi bahkan menjadi alat politik. Harga bahan bakar yang stabil dianggap sebagai simbol keberhasilan pemerintah menjaga kesejahteraan rakyat. Tapi, setelah reformasi, ketika transparansi dan akuntabilitas mulai dituntut, publik mulai menyadari bahwa subsidi bukan sekedar bantuan, melainkan juga beban besar bagi keuangan negara. Kini dilema itu semakin terasa. Di satu sisi, mencabut subsidi berarti menaikkan harga, yang bisa mengguncangkan ekonomi rumah tangga rakyat kecil. Tapi di sisi lain, mempertahankannya tanpa pembenahan berarti membiarkan anggaran negara terus bocor dan pembangunan strategis tertunda. Dari sinilah perdebatan panjang soal keadilan subsidi lahir, antara membantu rakyat hari ini atau menyelamatkan masa depan ekonomi bangsa esok hari. Saat ini dilema subsidi di Indonesia mencapai titik paling rumit dalam sejarahnya. Pemerintah masih menggelontorkan anggaran ratusan triliun rupiah setiap tahun demi menjaga harga energi tetap terjangkau. Pada tahun 2025, total alokasi untuk subsidi dan kompensasi energi diperkirakan mencapai 394 triliun rupiah, dengan 90 triliun rupiah diantaranya digunakan untuk subsidi listrik. Angka ini menunjukkan bahwa subsidi masih menjadi salah satu komponen terbesar dalam APBN, dan menjadi bukti nyata betapa kuat peran negara dalam menahan gejolak harga demi stabilitas sosial. Namun di balik itu, beban fiskal terus membengkak. Ruang gerak pemerintah untuk membiayai pembangunan lain seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan semakin sempit. Di lapangan, pemerintah mulai melakukan langkah-langkah reformasi. Sistem digital seperti QR Code di SPBU mulai diterapkan agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Ada pula wacana pembatasan pembelian BBM untuk jenis kendaraan tertentu, serta rencana pengalihan sebagian subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Meski begitu, tantangan besar tetap ada. Masih banyak penyalahgunaan, data penerima yang belum akurat, dan resistensi masyarakat terhadap kenaikan harga.
Sementara itu, tren global menunjukkan arah baru. Banyak negara mulai mengurangi ketergantungan terhadap subsidi bahan bakar fosil dan beralih ke energi yang lebih bersih. Indonesia juga tidak bisa menutup mata. Subsidi yang terlalu besar dianggap menghambat transisi menuju energi hijau dan memperparah ketimpangan sosial. Di sisi fiskal, tekanan semakin terasa. Setiap kenaikan harga minyak dunia langsung mengguncang anggaran negara, menambah potensi defisit, dan memaksa pemerintah menyesuaikan kebijakan. Kini Indonesia berada di persimpangan. Apakah akan terus mempertahankan subsidi besar demi stabilitas sosial jangka pendek? Atau mulai berani melakukan reformasi menyeluruh demi kesehatan fiskal dan masa depan ekonomi yang lebih berkelanjutan? Dilema ini bukan hanya tentang angka di APBN, tapi tentang arah masa depan bangsa. Kita dihadapkan pada pilihan sulit, tetap mempertahankan kenyamanan sesaat, atau mulai menata ulang kebijakan demi keadilan dan ketahanan ekonomi jangka panjang. Subsidi memang lahir dari niat baik untuk melindungi rakyat kecil. Namun tanpa reformasi yang bijak, niat baik itu bisa berubah menjadi beban yang menggerogoti fondasi negara secara perlahan. Kita harus mulai bertanya, apakah keadilan sosial hanya sebatas harga murah, atau justru keberanian membangun sistem yang membuat semua orang bisa mandiri? Karena di balik setiap rupiah subsidi, tersimpan pertanyaan besar tentang siapa yang sebenarnya kita bantu. Rakyat miskin hari ini atau generasi masa depan yang akan menanggung konsekuensinya. Dan mungkin inilah saatnya kita berhenti melihat subsidi hanya sebagai angka di APBN, melainkan sebagai cermin jujur dari pilihan moral sebuah bangsa. Lalu, pertanyaannya, apakah Indonesia siap berubah atau akan terus terjebak dalam kenyamanan yang perlahan menghancurkan? Dilema subsidi bukan sekedar cerita tentang uang negara, tapi tentang arah masa depan kita bersama. Kalau kamu percaya bahwa kebijakan publik harus dibahas dengan jernih, bukan hanya dengan emosi, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Karena semakin banyak yang paham, semakin besar pula peluang kita membangun Indonesia yang adil, mandiri, dan berkelanjutan.